Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Darmawati Nababan dari Sekolah SMP Negeri 1 Lawesi Galagala. Saya mahasiswa PPG kategori 3 tahun 2023. Saya LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar aksi pertama. Materi cerita fantasi, model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Belajar. Ya. Kita apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Nanti dipimpin oleh sekretaris kita ya. Kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hadir semuanya. Siapa? Cynthia mana? Nggak datang ya? Hadir semua berarti ini ya, kelas itu ini ya, anak-anak itu ya. Hanya Cynthia dengan si Abel yang nggak datang ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai. Oke. Oke, kita mulai pertanyaan Ibu ya. Kita mulai yaitu cerita fantasi ya. Ya. Sebentar ya, sebentar kita mulai. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, tak-putar-putar, tangan diputar. Lungu-lungu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Dengar cerita fantasi. Sudah, Ya, apa saja itu cerita fantasi yang termasuk dia jenis cerita fantasi? Apa aja macam-macam cerita fantasi? Yang pertama itu apa itu judulnya? Paling pernah kamu dengar? Ya, Dimensi Alpha. Iya, bagus. Yang kedua, cerita fantasi. Judulnya apa tuh? Pensil Ajaib. Apa lagi? Iya, berian 3 warna. Ya, kompetensi dasar kita di 3.2 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca ataupun yang kita dengar melalui dari videonya ya nanti ya. Peserta didik mampu menentukan ciri cerita fantasi yang dibaca. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi yang dibaca didengar melalui audio visual. Oke, sebelum kita masuk ke situ videonya ya. Tadi sudah Ibu katakan, sudah mendengarkan tentang cerita fantasi. Apa saja dia judulnya ya di situ kita saksikan sama-sama, kita lihat tonton bersama-sama anak-anak Ibu. Ya. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Dongeng bahasa Indonesia. Pensil ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata.
Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan pasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, dia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa berbicara. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle Serpent. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan hangat. Walau kau bisa mendengarkan aku dan membantuku, kau tahu. Tidak ada pekerjaan di tempat ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi di sinilah rumah. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu. Itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memasuk orang banyak untuk membeli lukisannya. Aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rumah pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Ini akan membantu Albert. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, semakin gila. Ini pensil terindah yang pernah melihat satu kali jam madu. Ini tahu ini milik siapa? Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli yang datang di sini. Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Apapun yang mereka butuhkan. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidaklah percaya pada Albert. Oh, ayolah, aku memiliki terlalu banyak waktu luang. Hehe, itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan tunjukkan. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang, tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, sekarang semua orang mikir. Dalam waktu singkat, ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka. Semua orang
hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiahnya kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Orang-orang di Claudi dermawan dan bekerja keras. Tidak ada yang pernah meminta apapun yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu dan seorang turis datang mengunjungi kota. Ketika dia berjalan berkeliling, dia menyadari bahwa sesuatu tentang Claudi itu aneh. Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan turis itu. Claudi kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Diyakini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Taman. Oke. Udah, setelah kita selesai nonton videonya, ya, yang seperti yang ibu katakan tadi, ya. Dia selalu melakukan kesalahan karena dia tidak memahami peraturan di dalam istana. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Oke, kita masuk ya. Selanjutnya kita setelah menonton videonya, ya. Oke, kita berdiskusi melalui dari ini tadi, yang ini. Peserta ini tujuannya kita setelah selesai tadi ini nonton kita videonya, ya anak-anak ini dan pensil ajaib, unsur-unsur ada yang terkandung di dalam kita tonton tadi kan videonya kan? Ada. Jadi termasuk kita berdiskusi. Sebelum berdiskusi kita membentuk kelompok, yaitu kelompok ada beberapa kelompok kita bentuk. Ya, dari sekarang kita bentuk kelompoknya. Ya, sebelum kita ini berdiskusi, kita mulai. Ya, perhatikan. Ya. Tadi kita sudah menonton video tadi, cerita tadi tentang dari pensil ajaib. Dari pensil ajaib itu kan ada yang bagikan ya kan, LKPD-nya, lembar kerja. Apa di situ tulisannya? Judulnya lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik. Di situ apa saja yang ada nak? Anak ibu. Iya, yang terkandung dalam unsur intrinsiknya di situ ada tema, latar, tokoh, dan
yang terkandung di dalam video tadi itu, dan diskusi kita bersama-sama ya. Nah, yang terkandung di dalam video itu apa saja di situ temanya ya, latarnya, tokoh, penongkohan, alur, sudut pandang, amanat, apa saja yang terkandung di dalam video tadi. Ya, coba dikerjakan bersama-sama. Sudah? Ya, kerjakan mulai anak-anak ibu. Tentang itu pensil aja. Oke, udah selesai? Iya, yang nomor 1 tadi tentang tema. Temanya apa tadi di situ? Tentang apa ceritanya? Ya, udah selesai. Oke, udah bisa maju ke depan. Oke, udah bisa. Iya. Oke, ada yang bisa maju ke depan, silakan anak-anak ibu masukkan sekat, tampilkan ke depan. Ya. Iya. Nah, dengarkan teman-temannya. Ya, ada yang sudah selesai. Itu anak ibu. Ya, ya. Dengarkan teman-temannya membacakan hasil dari cerita tadi, cerita fantasinya. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video tadi. Di sini ada judul yaitu pensil ajaib. Unsur intrinsik. Temanya tanggung jawab diri. Tokoh Albert, orang tua Albert. Watak Albert dan orang tuanya sama-sama protagonis. Latar rumah Albert. Alur maja. Dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa baku. Amanat agar kita senantiasa berusaha dan bertanggung jawab. Dan ini kelanjutan wataknya. Albert anak yang bijak, berbakti dan sayang pada orang tua. Sementara orang tuanya pekerja keras dan bertanggung jawab. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi teman. Oke, bagus. Silakan dulu anak ibu. Tepuk tangan kasih.
Ya, silakan dibaca nak. Ada yang bisa lagi? Satu lagi. Dari kelompok A, B, C, D. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Perkenalkan, saya Ira Cantika mewakili kelompok 2 mempresentasikan cerita fantasi. Judul, Pensil Ajaib. Tema, tanggung jawab diri. Tokoh Albert, orang tua Albert. Watak, Albert dan orang tuanya sama-sama protagonis Albert. Latar rumah Albert. Alur remaja. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa baku. Amanat agar kita senantiasa berusaha dan bertanggung jawab. Lanjutan watak. Anak yang bijak, berbakti dan sayang kepada orang tuanya. Bekerja keras dan bertanggung jawab. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Saya memaklumi. Jika ada kesalahan tolong dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sangat bagus semuanya, ya. Presentasi buat anak-anak semuanya sudah mengerjakan tentang mengisi LKPD-nya di kelompok. Kalaupun kelompok selanjutnya yang kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya maju ke depan, ya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa di pelajaran selanjutnya. Ya, kita perhatikan semuanya. Tadi kalau dia unsur intrinsik, ya kan, seperti dikatakan tadi unsur intrinsiknya ada tema, latar, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, amanat, ya kan. Iya, itu apa itu tema? Temanya tadi. Siapa yang tahu, angkat tangan. Apa temanya tadi? Tentang tanggung jawab diri. Iya, siapa yang bisa angkat tangan? Iya, tentang apa nak? Tanggung jawab diri. Iya, tentang tanggung jawab diri. Ya, selanjutnya kita itu di sini ada yang tahu tidak unsur-unsur intrinsik tentang itu tema, latar, tokoh, penokohan. Di situ ada yang sudah tahu kan selama ini kan? Ada berapa itu semuanya? Ada berapa? Ada anu? Ada anu? 6 atau 7? 7. 8. Ya, 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, sampai di situ. Iya, makanya dikatakan tadi temanya tadi, videonya tadi tentang apa tadi? Ulangi. Tanggung jawab diri. Iya, tentang tanggung jawab diri. Iya, kalau tema itu pengertiannya di situ tema tanggung jawab diri, yaitu ya tema gagasan pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Iya, di situ temanya. Yang kedua, alur. Alur itu rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. 3, tokohnya di situ kan ada kan? Adalah orang-orang terlibat dalam cerita pendek. Cerita, tokoh dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tokoh utama dengan tokoh tambahan. Ya. Iya, selanjutnya latarnya tadi ada tempatnya kan? Ada, Bu. Iya, dan waktu ceritanya juga ada. Inilah dia dikatakan latar itu adalah tempat dan waktunya terjadinya cerita. Yang kelima tadi sudut pandang adalah posisi atau perspektif dari mana cerita diceritakan yang merupakan pandangan pengarang pada cerita. 6, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Iya, sampai di situ pelajaran kita kemarin, materi kita tentang dari ya unsur intrinsik ya. Yang selanjutnya kemarin itu apa lagi, satu lagi? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri cerita Fantasi. Itu apa tuh ciri-cirinya? Ada keajaiban atau keanehan, ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi, dan bahasa. Tadi kan ada semua kan? Dalam ceritanya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi cerita fantasinya itu apa itu? Kalau nggak ada, ini yang lanjutkan kembali, ya.
cerita fantasi di situ ada 6, ya kan? Ada keajaiban, ide cerita menggunakan berbagai latar, tokoh unik, dan bersifat fiksi dan bahasa. Sampai di situ sudah paham? Ya. Kita lanjutkan. Sudah selesai kita semua presentasi ke depan dan sudah dijelaskan dia tentang dari unsur intrinsik dan sudah paham. Tadi kita pertama sudah menonton videonya, unsur intrinsiknya dan ciri-ciri cerita fantasinya. Oke, sampai di situ tidak ada lagi pertanyaan. Sudah paham? Oke, iya. Sampai di situ kita tadi sudah semuanya kita kerjakan. Sudah. Iya, unsur intrinsik tadi sudah. Sekarang kita menyimpulkan cerita fantasi itu apa itu jadinya? Pengertian cerita fantasi. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa itu fantasi? Ada yang bisa? Bisa dijawab kita sekali lagi. Ada yang bisa? Ya. Cerita fantasi adalah dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Iya, sangat bagus. Ada lagi yang bisa? Cerita fantasi itu apa? Oke, dijelaskan ya. Kita lihat ya. Kesimpulannya, cerita fantasi merupakan sebuah cerita yang bersifat imajinatif atau berupa hasil karangan manusia yang tidak nyata. Oke, sampai di sini tidak ada lagi. Oke, sudah kita simpulkan cerita fantasi, maka kita tutup pembelajaran kita. Kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Oke, ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita tutup doa kembali ya. Kita belajarnya ya. Ya, kita tutup sekretaris ya. Doa kembali. Doanya Selesai belajar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, selamat pagi semuanya.